Jadi pada waktu dari berdiri, Allahu Akbar sujud, terus kemudian atau dari sujud Allahu Akbar berdiri, itu rasanya lutut itu bukan rasanya, terdengar suara kotak-kotak gitu. Ngerasain juga nggak? Nah, ini solusinya teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Keluarga Wijaya di sini teman-teman semuanya, dan ya nanti di akhir video bakal saya lampirkan beberapa video dari Ustadz dan juga Habib, di mana beliau mengingatkan tentang adab minum gitu ya. Nah teman-teman semuanya, tapi di sini saya seperti judulnya, saya mau cerita pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi ini yang saya rasa cukup unik. Itu sekitar kalau sekarang 2024, itu terjadinya sekitar 2014. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, di mana saya merasakan mungkin ada teman-teman juga mengalami keluhan, di mana ketika saya melakukan sholat gitu ya, itu tuh enggak sholat hanya sih, setiap kegiatan gitu teman, paling terasa kalau sholat. Kenapa? Karena kan waktu sholat itu hening, jadi saya merasa lutut saya ini letak-letak gitu loh, seperti ada suara gitu ya. Ngerasain juga nggak? Nah teman-teman semuanya, jadi waktu itu saya kedatangan dua orang sales gitu ya, dimana mereka datang ke rumah kami untuk menawarkan cek kesehatan gratis gitu ya, cek kesehatan gratis. Nah teman-teman semuanya, ada sesuatu yang terjadi itu unik saya bilang. Kenapa? Karena pada waktu itu saya awalnya nggak tahu apa namanya, keluhan saya tuh berada di mana gitu ya, atas terjadinya lutut saya yang bersuara itu loh. Nah kemudian masnya bilang, Pak permisi, kita mau cek kesehatan gratis gitu. Jadi Bapak tenang aja, nggak ada bayaran kok, jadi gratis semuanya. Bener nih mas? Ya kita kan sebagai orang yang merasa mungkin sehat, tapi nggak pengen kalau cek itu bayar gitu ya, seperti umumnya lah gitu ya. Nah teman-teman semuanya, maka di situ si masnya bilang gratis pak, kami berani jamin 100%. Ya sudah, akhirnya kami persilakan masuk. Terus kemudian beliau mengeluarkan sebuah alat, di mana alat tersebut bertuliskan huruf-huruf China gitu ya. Kayaknya memang alat dari Cina gitu ya. Dibuka seperti koper gitu teman-teman, buka. Nah, dimana ketika dibuka itu alatnya itu seperti ada dua buah speaker gitu ya. Pokoknya dua buah gundukan begini, dimana itu nanti pada waktu tes itu dia megang tangan, dia megang satu, tangan saya megang satu. Nah, cukup uniknya begini, jadi waktu tes itu kan tangan dia megang satu, tangan saya megang satu, maka tangan kami dia free satu, saya free satu, maka jari-jari saya di tangan yang free itu sama masnya dicek ini, pencet begini, oke. Ada terasa pak? Nggak ada. Terus waktu kesini ada kerasa pak? Ada sih, seperti kayak strom gitu ya. Oke, ada kerasa pak? Nggak ada. Ada kerasa pak? Nggak ada. Ya sini pak? Nggak ada juga. Oke. Hebatnya itu alat itu, dengan hanya dia mengetahui, kalau nggak salah seingat saya itu jari manis saya. Ya, waktu dia cek begini, jadi si pasien atau orang yang dicek nggak akan bisa bohong ya. Jadi waktu saya bilang, oh kayaknya nggak ada, coba dirasakan lagi pak. Oh iya mas, ada gitu, getaran-getaran kayak kastrum gitu ya. Artinya apa? Yang saya rasakan juga dirasakan sensornya oleh si masnya tadi. Nah, maka masnya dengan, oh baik pak, akhirnya ditutup alatnya tersebut, lalu menjelaskan. Oke pak, jadi dari analisa tersebut, bapak ini mengalami ada keluhan di kakinya gitu ya. Kenapa pak? Keluhannya apa? Mungkin saya bilang akhirnya, mungkin secara apa namanya, keluhan yang banget sih mungkin enggak, cuman saya merasa agak risih mas ketika sholat itu, saya merasa lutut saya tuh keletak-letak gitu loh. Nah itu kenapa? Ya pak, jadi memang sesuai dengan sensor yang disampaikan alat tersebut, jadi bapak memang mengalami semacam keluhan sendi tulang ya, sendi lutut gitu ya. Jadi kalau bisa bapak menjaga kesehatan dan pola makannya gitu. Oh ya mas, berarti kalau apa yang saya harus lakukan gitu. Oke pak, jadi kalau bapak minum nih pak, saran saya kalau bisa jangan berdiri pak. Jadi kalau sesuai saran dari alat yang di SOP ya, alat ini ketika banyak keluhan terjadi di sendi lutut,
orang tersebut nggak boleh minum sambil berdiri. Nah, terus saya tanya gitu kan, sebagai muslim saya tahu memang minum itu harus sambil duduk. Cuman saya tanya ke masnya, oke mas, terus solusinya bagaimana? Jadi bapaknya kalau waktu minum itu usahakan posisi lutut itu adalah 90 derajat pak. Jadi saya mikir ini maksudnya gimana gitu. Jadi Pak gini, kalau Bapak berdiri kan otomatis posisi lutut sama kaki itu 180 derajat lurus gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak usahakan biar keluhan lututnya itu hilang, bahkan nyeri sendi lututnya itu hilang, itu Bapak memang mungkin karena nggak merasakan keluhan yang banyak, karena mungkin masih stepnya masih tahap awal, stadium awal gitu ya keluhannya. Jadi saya rasa terapinya cukup pakai kalau Bapak minum itu usahakan posisi lutut harus 90 derajat seperti ini ya. Jadi ini paha Bapak, ini kaki Bapak. Dan ketika diartikan teman-teman semuanya, masnya tersebut dengan secara tidak langsung menyuruh saya kalau minum itu ya yang bagus harus duduk gitu ya. Nah, itu saya gitu ya Allah. Saya ingat gitu sebuah hadis di mana Nabi Muhammad mengatakan la yasrobana ahadu minkum qa'iman. Jadi janganlah kamu minum sekali-kali dalam kondisi berdiri. Artinya apa? Jadi masnya tadi juga menyampaikan mungkin dengan bahasa ilmiahnya ya, karena alat tersebut berasal dari China dan nggak tahu masnya mungkin beragama apa, karena waktu masuk juga nggak salam juga. Artinya ilmu yang disampaikan masnya dengan cara ilmiahnya itu mengatakan, masnya nggak bilang duduk, cuman mengatakan posisi lutut harus 90 derajat. Dan kita dengan sadar, dengan logis betapa ketika kita posisi kaki itu 90 derajat, ya artinya kita harus duduk gitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah dari situ saya meniatkan diri untuk pengen sembuh dan meniatkan diri untuk semakin apa ya istilahnya yakin bahwasanya yang disampaikan Nabi Muhammad, janganlah kalian minum sekali-kali dengan berdiri. Artinya alangkah baiknya ya kalau minum itu sambil duduk teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi intinya sih dari pengalaman saya selang mungkin 1 bulan atau 2 bulan keluhan itu langsung hilang ya teman-teman semuanya. Jadi dengan hanya cara kita minum, tentunya pegang pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian minum. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan cara minum kita, maka minumlah dengan mengucap Bismillah, kemudian minum, baca Alhamdulillah, dan itu lakukan 3 kali. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencontohkan, dan insya Allah kalau kita melakukannya itu selain kita hausnya juga hilang, maka insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena itu termasuk mengerjakan sunnah. Tapi yang utama buat yang punya kendala atau punya keluhan tentang nyeri lutut, itu ternyata sembuh banget teman-teman semuanya. Alhamdulillah dari situ saya merasa Masya Allah ya maaf, keluhan kaki kletek-kletek itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan itu hanya mengerjakan itu, dalam artian bukan hanya sih saya berusaha mengerjakan itu karena memang orang kalau sibuk kan kadang ya sambil jalan minum gitu, nggak sempat duduk dan sebagainya. Itu sebenarnya walaupun teman-teman semuanya ya yang buat perlu catatan, walaupun Rasulullah pernah minum dengan berdiri, yang artinya di situ ada 2 buah hikmah, di mana hikmah yang pertama adalah Rasulullah pada waktu minum berdiri itu minumnya pakai air zam-zam, di mana air zam-zam itu terkenal sudah terbukti airnya paling bersih. Kenapa? Karena pada waktu berdiri itu saringan ginjal kita itu terbuka begini. Jadi ketika air masuk ke dalam tubuh kita, maka dia langsung masuk ginjal. Tapi ketika posisi duduk atau dengan posisi kaki 90 derajat itu saringan itu menutup begini. Artinya ketika air masuk ke dalam tubuh kita, maka tersaring dulu baru masuk ke ginjal. Nah, kenapa Rasulullah berdiri pada waktu bukan berdiri ya, pernah berdiri pada waktu minum air zam-zam? Karena memang air tersebut tidak perlu disaring pun sudah
bagus untuk tubuh kita. Itu hikmah yang pertama itu. Jadi menekankan betapa bersihnya air zam-zam. Maka hikmah yang kedua adalah karena Rasulullah pernah minum sambil berdiri, maka ketika ada teman kita, mungkin saudara kita atau mungkin orang tua kita minum kok berdiri, itu nggak dosa teman-teman ya, nggak dosa. Tapi yang lebih rutin yang dilakukan Rasulullah adalah beliau minum sambil duduk. Dan ternyata kalau kita sambungkan dengan analisa si masnya tadi yang punya alat itu secara saintifik, secara keilmuan, beliau menyarankan nggak bawa-bawa nama hadis, nggak bawa-bawa ayat dan lain sebagainya. Beliau menyarankan dengan cara ilmiahnya, saya disuruh minum dengan posisi kaki 90 derajat. Artinya itu sambil duduk. Jadi intinya teman-teman semuanya, kunci dari kesembuhan, kunci dari konten hari ini adalah jika teman-teman ingin sembuh dari keluhan nyeri sendi lututnya, ya itu salah satunya adalah minum dengan sambil duduk. Dan terima kasih yang sudah melihat video ini, dan semoga kalau nggak salah ya ini bakal tayang di ini ya Ramadan awal ya. Dan teman-teman, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga teman-teman semua diberikan kelancaran, bagi yang muslim, bagi yang non muslim ya selamat juga istilahnya merasakan keteduhan indahnya Ramadan. Masya Allah ya, insya Allah Ramadan ini keberkahan untuk semuanya, terutama yang punya bisnis di bidang mungkin songkok, mungkin sarung, mungkin ya apapun, insya Allah di Ramadan kuliner itu ya, buat takjil dan sebagainya, itu insya Allah dapat berkah semuanya ya. Dan teman-teman semuanya, habis ini mau ada video dari beberapa dari Ustadz, terutama Jadul Akbar dan juga Habib Syekh kalau nggak salah ya. Nanti kita cek videonya, di mana beliau mengingatkan tentang solusi nyeri sendi dan kenapa sih kalau minum harus sambil duduk, alasannya seperti apa. Nanti kita dengarkan langsung aja kepada beliau, para ulama ini yang sudah sangat mumpuni di bidang agama Islam. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share, bagikan kemana-mana agar video ini bermanfaat. Siapa tahu ya, di bulan Ramadan yang berkah ini, dengan teman-teman hanya nge-share saja di salah satu grup teman-teman semuanya, dan ternyata ada teman atau saudara yang punya keluhan tentang nyeri lutut, nyeri sendi, atau bahkan teman-teman sendiri itu lihat video ini jadi, oh ternyata hanya seperti solusinya gitu ya. Teman-teman semuanya, Masya Allah, tabarakallah, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Beb Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair Muhammad Hadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari mana? Dari rumah. Oh Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beb Syekh, itu ada apa Beb Syekh? Minuman. Apa? Air. Mau Muhammad? Mau. Boleh. Boleh. Bismillah. Loh kok tangan kiri pakai tangan kanan? Tidak boleh minum pakai tangan kiri. Ayo minum yang betul pakai tangan kanan. Nah, cara Rasulullah SAW kalau minum gini Muhammad. Caranya begini. Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diminum. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi 3 kali, pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut 3 kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi Muhammad Hadi harus niru Rasulullah SAW. Ya, kalau minum lagi tidak boleh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya, pinter. Muhammad Hadi sudah pinter. Kemarin salaman sudah, alhamdulillah salamannya sudah betul. Nah nanti berikutnya minumnya harus mengikuti minumnya Rasulullah SAW. Beb Syekh, kalau Rasulullah tuh minumnya duduk apa berdiri sih? Rasulullah SAW itu kebiasaannya minumnya itu duduk. Tapi Rasulullah pernah minum berdiri.
Kenapa kok Rasulullah pernah minum berdiri? Supaya menjadikan satu hukum. Jadi bahwa orang minum itu bagusnya duduk. Tapi kalau ada orang minum berdiri juga tidak dosa. Tapi kalau mengikuti cara Rasulullah, dia harus duduk. Kebiasaan Rasulullah itu kalau minum duduk. Dan seperti tadi yang Habib Syekh terangkan sama Muhammad Hadi. Jadi insya Allah kita lebih bagus meniru kebiasaan-kebiasaan Rasul Muhammad SAW. Tadi berdiri, memang pernah Rasulullah berdiri. Kenapa kok Rasulullah pernah berdiri, minum berdiri? Karena menggugurkan hukum. Jangan sampai nanti dikira bahwa minum itu wajib untuk duduk. Padahal minum duduk itu sunnah min sunnanin Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad faham sudah. Jadi habis ini Muhammad kalau minum harus niru cara kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Pintar, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Tadi adalah cara minum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tiru bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terapkan di rumah tangga kita ajarkan kepada diri kita khususan dan keluarga kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita meniru apa yang telah disampaikan Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah, insya Allah kita akan terjaga kehidupan dunia kita hingga akhirat, dan kita pasti akan dicintai Allah dan dicintai Rasul Muhammad SAW karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh kekasih Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autoimun, apa saja hermal yang bisa diminum, dan mungkin kalau ini apakah kalau tulang-tulang kita sakit ini ada seperti tulangnya yang sakit, misalnya susah digerakkan jari kita, apakah ada obat-obat atau herba-herba tertentu yang bisa diminum? Ya, jadi konsepnya ketika ada nyeri ya yang terjadi pada tubuh kita ya, pola pikir yang kita bangun itu ya salah satunya adalah ada aliran darah ya atau saraf ya yang tidak lancar atau oksigenasi yang tidak lancar di sana, dan itu sekali lagi cikalnya ya, cikal bakalnya itu ada pada perut ya. Maka kalau kita bicara sekali lagi bicara tentang tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian ya, benerin perut ya salah satunya. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang bertanya ini, perbaiki pola makan ya, makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tidak sehat ya, ada minyak-minyakan ya, standar lah ya, seperti saya sering sampaikan itu tuh di stop dulu lah, dibenerin. Misalkan pagi-pagi misalkan biasanya makan gorengan misalkan ya, maaf ya, ganti sama ubi rebus ya, pisang rebus gitu kan, itu kan karbo yang baik gitu kan, gitu misalkan. Kemudian makan makanan yang sifatnya olahan atau kemasan itu di stop ya. Biasanya banyak bahan-bahan di sana yang memang memperberat masalah dalam tubuh kita khususnya di pencernaan ya. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsilah bakteri-bakteri yang baik, yang probiotik setiap hari ya, karena mereka juga akan memperbaiki keseimbangan dalam tubuh Anda ya, termasuk ada madu ya, atau mungkin di situ ada kurma juga, batu soda itu Anda konsumsi. Nah, yang selanjutnya adalah baru kita bisa berikan rempah atau rimpang yang saya biasa menyarankan itu, salah satu adalah serai ya, serai, kunyit sama batu soda itu bisa Anda konsumsi itu, karena itu punya peran untuk mengembalikan lagi ya keseimbangan, memodulasi lagi ya. Batu soda juga bisa memodulasi lagi sistem imun dalam tubuh kita, karena emang kuncinya tuh kalau apa ya, masih konslet ya, badannya masih konslet dengan makanan-makanan tadi tidak sehat mungkin, atau mungkin beban pikiran yang terlalu berlebihan ya, menjadi masalah. Dan salah satu yang mungkin terkesan tidak penting ya, tapi kalau saya sarankan ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk ya sebulan sekali dan memungkinkan ya untuk piknik ya, camping atau mungkin trekking, hiking ke alam ya, ke air terjun atau mungkin ke kaki gunung ya, ke sawah-sawah seperti itu, pergilah ke sana, karena itu seperti kita mengembalikan lagi keseimbangan tubuh kita ke alam ya, sebenarnya mengembalikan pada Allah, karena itu kan milik Allah semua.
ya, tapi itu efeknya sangat powerful ya, sangat powerful. Dan mulai perbaiki pola makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau lah ya, menyarankan ya, di rumah juga kenalkan anak-anak itu dengan tanaman-tanaman obat ya, kenalkan mereka dengan makanan-makanan asli ya, jauhkan dari makanan-makanan yang tidak sehat ya. Termasuk ya mungkin makanan cepat saji gitu kan. Jadi kalau anaknya ya misalkan masih ulang tahunan, misalkan aja ulang tahun gitu kan, meskipun ya saya sendiri tidak menyelenggarakan atau merayakan itu ya, kalau tetap mau syukuran-syukuran juga ala-alanya gitu kan, ya jangan bawa ke fast food lah. Ya, kemarin saya baru dapat itu kabar dari seorang teman juga, dia seorang aktivis juga dakwah gitu, itu subhanallah ya, Masya Allah, umur 25 tahun loh kena stroke gitu ya, umur 25 tahun kena stroke. Ini belum cerita ada lagi beberapa yang umurnya masih muda itu kena diabetes. Ya mungkin dari sisi makanan tidak seradikal ya, yang dimakan, tapi mungkin bisa jadi dari sisi gen dalam tubuhnya itu sudah ada gen itu gitu kan. Ya ini yang masalah ya, ini yang masalah. Artinya kalau kita nggak memperbaikinya, maka ya bersiaplah generasi ke depan, generasi yang gen-gennya itu kan rapuh. Dari apa yang saya sampaikan ini, insya Allah kalau Anda praktekkan sedikit demi sedikit, penyakit itu hilang dengan sendirinya, serius, insya Allah ya. Ibu-ibu yang biasanya sakit dengkul, itu modal tadi itu aja, sakit dengkul ya, biasanya kan banyak kan naik sakit yang mohon maaf yang di belakang itu biasanya itu dengkul-dengkulnya agak-agak sakit biasanya itu obatnya gampang banget ya. Ibu ya nanti di rumah bikin, bisa pilihannya beberapa ya buat nguatin tulang Anda. Yang pertama ibu bikin namanya bone broth. Bone broth itu kaldu tulang ya, kaldu tulang ya, seperti biasa tulang gitu kan, diambil tulang sapi yang gede-gede gitu, itu Anda panasin tapi dengan api yang kecil untuk jangka waktu berapa jam gitu. Setahu saya 8 jam itu baru keluar dia kolagennya ya. Nanti di situ bukan air polosan ya, ada bumbunya lah. Anda kasih bawang putih kayak seledri kayak apa segala macam tuh bone broth. Yang pertama itu buat kolagen, buat yang dengkul-dengkulnya supaya lebih fit, itu Anda bisa pakai beberapa jenis kolagen yang gampang banget. Salah satunya apa? Kalau tadi kan pakai tulang, yang ini pakai cekernya ayam. Ceker ayam itu banyak kolagennya ya. Saya geli sama ceker, suruh orang yang bikin, nanti minta disaring, Anda minum kaldunya aja, nanti disimpan, itu udah minum. Kalau makan nasi gitu atau makan apa, Anda ambil kaldu itu, kalau nggak kepake bisa simpan di kulkas, itu Anda ambil mungkin sehari ya beberapa sendok Anda makan tuh, kolagennya bagus ya. Atau ada lagi nih, kemarin sudah saya posting sebenarnya, tapi nggak banyak yang tahu dan paham manfaatnya, sehingga yang like nggak terlalu banyak ya. Itu rumput laut. Rumput laut itu Anda campurkan sama habatus sauda, sama kurma dikit ya. Diapain? Kalau bisa di blender aja. Jadi nanti habatus sauda ya, Anda buka kapsulnya, kalau kan yang kapsul serbuk ya, atau kalau enggak habatus sauda yang sudah minyak nggak enak. Saya nggak suka minyak karena aromanya kuat banget. Jadi yang serbu aja itu bisa, kalau nggak biji habatus sauda juga boleh. Itu mungkin 1 sendok teh lah cukup ya. Lalu Anda ambil 1 genggam lah rumput laut, bukan nori yang kering itu ya, bukan, rumput laut yang biasa Ramadan tuh loh, itu rumput laut simos apa bahasanya tuh. Diambil, nanti ambil kurma mungkin 3 atau 5 butir, Anda masukin air, blender, kurma dibuang bijinya ya. Nanti akan ada pertanyaan tuh, kurma dimakan nggak bijinya ya, kalau kuat makan lah. Itu juga buat tulang bagus ya. Tapi intinya apa? Intinya tulang itu butuh kalsium ya, tulang itu butuh kalium, tulang itu butuh magnesium segala macam. Dia jangan langsung mengatakan tulang itu butuh susu ya. Susu bagus asal susunya benar ya, tapi yang saya maksud adalah Anda lebih pentingkan mineral yang terkandungnya daripada produknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Bumi yang Allah ciptakan ini juga sama. Betapa berlimpahnya air di bumi ini, dan subhanallah, masya Allahnya, di dalam tubuh kita juga kandungan terbesarnya adalah air. Maka minumlah air
air yang baik, air yang tepat untuk tubuh kita, bukan air dengan berbagai macam warna, kemasan, dan segala macam yang penuh dengan berisi bahan-bahan yang tidak baik untuk tubuh kita. Apa air yang terbaik? Ya air putih, air mineral, dan air terbaik kita tahu adalah air Zam-Zam. Di Indonesia tidak ada air Zam-Zam, tapi sebenarnya air-air seperti ini banyak sekali manfaatnya untuk kita. Minumlah air setiap hari dan rutinkan minum air tiap hari untuk membersihkan tubuh kita dari segala macam racun, dan juga banyak sekali manfaat dari minum air, salah satunya untuk menjaga imunitas tubuh kita. 1-2 liter air satu hari insya Allah sangat cukup untuk menjaga kekuatan tubuh kita. Dan jangan lupa minumlah air yang tepat, jangan minum air yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.